sebelum-sebelumnya. Pemirsa, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya nih, sama tim Gio. Pemirsa, kali ini saya akan ajak pemirsa untuk berkeliling. Ada satu rencana nih saya, sesuai dengan permintaan juga ya. Sesuai dengan satu permintaan pemirsa. Sebentar pemirsa. Sesuai dengan permintaan pemirsa untuk meliput satu wisata religi. Wisata religi. Jadi saya baru dapat informasi tapi saya belum fix nih. Tapi mudah-mudahan saja, mudah-mudahan siap di lapangan. Mudah doakan saja ya pemirsa. Ke rencananya ke tempat, ke makom Syekh Abdul Rashid Putat Nutup. Nah, gimana cerita di sana? Nanti saya mau koordinasi dulu dengan tim tim koordinator di sana. Apa mereka sudah siap atau belum? Ini masih dalam perjalanan. Hanya saja sekarang saya kebetulan kami tim Gio kedatangan dari pengelola channel juga nih, channel Trio Lapar ya. Nih, Ya. Trio Lapar. Ingin itu katanya pemirsa, ingin ikut liputan dan pengen sebenarnya tadi kalau saya boleh tahu tanya-tanya emang mau ngapain, mau gimana gitu, kamu collab atau seperti apa? Beliau bilang pengen tahu sih gimana. Iya kan kalau Juragan Empang itu gitu kan. Ingin lebih mengenal lebih dekat katanya begitu. Oh monggo saya bilang. Jadi buat pemirsa yang punya channel atau perorangan juga, ayo silakan kalau mau ikut serta liputan di lapangan, tinggal kabarkan saja ke admin, ya kan? Kita bersama ya, seperti Trio Lapar nih. Saya belum tanya-tanya tentang Trio Lapar, tapi saya nggak tahu juga Trio Lapar itu apa sih maksudnya. Trio Lapar itu lapar karena memang belum makan atau apa sih maksudnya? Apa sih? Ini Om Jody nih, orang namanya nih, Om Jody dari Trio Lapar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Apa sih, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trio Iya. Lapar itu apa sih? Lapar itu apa? Dari apa tuh? Jadi maksudnya Trio Lapar di sini kita itu ada 3 orang. Saya Syarif Jody, kedua adalah Mas Eko, ketiga adalah Mas Ari. Nah, kita ini terbentuk pertama itu karena kita kumpul sebagai pelaku UKM di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tapi begitu enak kumpul-kumpul, kenapa kita nggak bikin grup aja ya Trio Lapar, terus kemudian kita bikin channel khusus untuk para pelaku UKM. Nah, disitulah timbul, oh iya ya, akhirnya kita ide Trio Lapar. Lapar itu bukan karena kita kelaparan, enggak. Lapar di sini diantaranya yaitu lapar inovasi, lapar kreativitas, lapar informasi, dan lapar-lapar yang berbau positif. Itulah kita namakan Trio Lapar gitu, Pak Abi. Oh begitu ya. Iya. Jadi ya informasi apa? Lapar itu? Lapar informasi, lapar kreativitas, lapar berkarya, lapar inovasi. Oh jadi begitu katanya laparnya ya. Lapar dalam satu karya. Iya. Nah betul. jadi begitu pemirsa. Jadi ini saya sambil dalam perjalanan aja. Sambil dalam perjalanan kita ngobrol santuy dengan satu obrolan. Karena kebetulan ya kali ini saya ya ada keikutsertaan Trio Lapar itu tadi ya. Tapi nanti kita coba ya untuk bahas-bahas. Saya coba sekarang mau komunikasi dulu dengan dengan tim kami ya di lapangan. Mudah-mudahan lancar-lancar saja di sana di Syekh Abdul Rashid. Amin. Di makom Syekh Abdul Rashid supaya pemirsa lebih tahu, dan saya akan memenuhi satu permintaan itu karena sepertinya pemirsa banyak di antara kaum muslim yang memang yang sudah terbiasa suatu silaturahim ke makom ya kan, berziarah ke makom-makom aulia Allah atau makom-makom ya seperti itulah kaum solih begitu. Jadi ini hanya sekedar sebagai bahan informasi saja. Jadi satu ya karena permintaan, keduanya berikutnya saya hanya menginformasikan
di mana tempatnya, nama lengkapnya apa, maksudnya di sana. Makom saya cuma dengar Syekh Abdul Rashid begitu. Jadi beliau ini siapa dan bagaimana saya juga belum tahu informasi itu. Jadi hanya sekedar menginformasikan sekali lagi. Jadi bagi mereka yang sudah terbiasa wisata ziarah ya, atau wisata religi mungkin, atau yang terbiasa berziarah ke makam-makam aulia Allah atau kaum solihin, ini sebagai bahan informasi saja ya. Tapi untuk lebih jelas saya belum bisa menerang secara detail apapun karena saya belum tahu juga. Ini dalam perjalanan kita ke sana. Jadi nanti kita tanya sama narasumbernya di sana ya. Baik, kalau begitu nanti kita ikut dulu sekarang. Kita jalan dulu ya pemirsa. Doakan sehat kami sehat semua, lancar dan dimudahkan untuk mendapatkan informasi apapun yang kita akan tukil dan yang akan kita infokan ke pemirsa di Nusantara ini ya. Yuk, nanti kita lihat berikut di sana ya. Yuk, dadah. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlenangku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Sebentar lagi pemirsa, sebentar lagi kita sampai ya. Sambil menikmati perjalanan, kita ngobrol-ngobrol. Suasananya masih pagi menjelang siang. Kalau indah satu keindahan perjalanan. Lewat perkampungan, banyak pohon-pohon kelapa, seindah cuaca, seindah pemikiran, ketulusan hati. Kita akan menuju wisata religi ya, sedikit lagi. Tetap saya sampaikan gunung, tema saya hari ini selalu gunung-gunung. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Oh. Nih, ada lagu judulnya bagus sekali pemirsa. Ini lagu ini, katakan aku rindu. Nah, Farid Harja, kalau pemirsa ingat lagu legenda ini Farid Harja, ya kan? Luar biasa, aku rindu. Ini judul lagunya memang yang dinyanyikan Farid Harja tuh aku rindu. Diaransemen ulang oleh 3 pemuda berbahaya. Nah, jadi memang serindu kami ketemu pemirsa ya. Nah, pemirsa sebentar lagi. Tuh, kelihatan tempatnya. Tapi ini cerita burung seperti begini nih. Nah, banyak burung-burung nanti di sana-sana tuh. Tuh. Nah, kebetulan tempatnya sudah terlihat. Terhalang sama truk ya. Ada pohon-pohon rimbun itu. Sebelum aku tahu, kata pemirsa, apa artinya cinta, mencintai sesuatu tentang alam. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke sana? Ayo kita ikut. Nah, biar mengerti. Nah ini pemirsa, makom Syekh Abdul Rashid. Kita lewat sini ya. Bismillah, kita masuk. Nah, kebetulan sudah ditunggu nih pemirsa tuh. Ada tim yang sedang menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
udah ditunggu pemirsa. Kita ditunggu, kita temuin dulu ya. Yuk kita temuin dulu. Silaturahim dulu. Tunggu lah ya. Tadi cari bensin. Yeay. Ini pemirsa, sekarang saya udah sampai di apa namanya di makam. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Ini sudah sampai. Ini ada gunung-gunung pemirsa ya. Jadi kalau pemirsa nanti mau berkunjung ke sini, ini hanya sekedar saya kasih petunjuk perjalanan. Kita lihat ada di sini. Ini tanah milik Bais Teli. Ini kebetulan sudah ada perumahannya di sini, perumahan Bais ya. Baru dibuat. Di sini ada perumahan Bais yang tadi kita kelewatan. Cuman yang sekarang kita mau coba sekarang, kita mau cobanya sekarang ke tempat ini. Dari sini kita ke sana, menuju ke sana. Ya. Jadi kita lihat, ini perjalanannya. Ini jalan yang memang simpangan seperti ini. Perjalanan jauh, pemirsa. Ya, ada pegunungan. Dan kita melihat sekarang di suasana alamnya ya. Lihat ada gunung di sini yang sering kita bahas. Nanti kita ke sana juga. Gunung Yuncung namanya. Gunung Yuncung, Gunung Munara. Jadi perbatasan. Jadi pintu masuk ya. Pintu masuk. Kalau kemarin kita liputan di Gerendong, Jembatan Gerendong. Jembatan Gerendong. Jadi ini lokasinya sebelum Jembatan Gerendong. Jembatan Gerendong. Jadi ini dulu dari Bais, perumahan Bais, Makom Syekh Abdul Rosyid, kita ke bawah Jembatan Gerendong. Dari Jembatan Gerendong kita menuju ke Gunung Yuncung. Dari Gunung Yuncung seberangan itu Gunung Munara. Jadi pemirsa, jika nanti mau ke sini lokasinya ya. Ini Makom Syekh Abdul Rosyid. Kita cari tahu di dalam. Beliau itu siapa? Bagaimana keadaan di dalam? Bagaimana apa yang biasa dilakukan para peziarah ya? Kita lihat nanti ke sana. Ayo kita lihat. Yuk. Nah, jadi pemirsa, kalau kita melihat sekarang suasana ini ada yang tadi saya sampaikan, tunjukkan ini pintu masuk ke sana ya. Pintu masuk ini sarana parkirnya. Jadi, jikalau pemirsa mau menuju ke tempat sini cukup memadai dari apa namanya? Sarana ya. Parkir cukup bagus. Parkir kendaraan baik mobil maupun motor cukup bagus, dan saya melihat satu panorama alam ya antara Gunung Munara dengan Gunung Yuncung. Ya, antara Gunung Munara dengan Gunung Yuncung. Ini kebun-kebun singkong indah sekali pemirsa. Dan ini kalau saya boleh tunjukkan itu ada, jadi begitu pemirsa kalau mau masuk ke sini terus langsung bisa berwudu, ngambil wudu. Kalau mau yang melaksanakan ibadah dulu, sholat dulu, sudah disiapkan musolanya. Musolanya sudah tersedia. Fasilitasnya sangat memadai pemirsa. Suasananya bagus sekali ya. Tidak menyeramkan seperti suasana apa ya? Kalau saya lihat mempesonanya, pesona wisata ini. Jadi saya kira lebih pas kalau dibilang pesona ini, kalau saya lihat wisata religi itu benar-benar wisata religi. Dan ini kalau saya lihat sekarang, saya belum tahu, belum tanya, tapi tadi saya coba teman nanya sama pengunjung, jalan masuknya sepertinya ini. Ini ada gapuranya di sini, ini ada gapura. Jadi tempat tujuan kita masuk ke sana. Ya, kalau boleh saya mau tanya pengunjung. Sini Pak. Assalamualaikum Ibu, boleh saya nanya-nanya ya? Boleh nanya-nanya. Ibu sudah ziarah ke sini ya? Iya. Bagaimana Bu? Tempat tinggal di sini seperti apa?
Ibu namanya ibu siapa? Ibu Ramawati Ibu Ramawati. Dari mana ibu? dari Kampung Sawah, Bojong Sempu, Oh, Bojong Sempu pemirsa. Saya belum tahu Kampung Sawah itu di mana. Di mana Bu Kampung Sawah? daerah Kampung Sawah Murti Seeng, dari Oh, Seeng. dari Ciseeng. Bu, kalau boleh saya tahu, ibu sering jarah ke sini atau seperti apa? Senjara. Sering jarah. Sering. Jarah. Ada tujuan tersendiri atau seperti apa sebetulnya? Enggak, saya pengen yang terbaik aja di sini gitu. Pengen yang terbaik pemirsa. Jadi ada yang kalau saya bilang, saya belum tanya-tanya sama beliau-beliau. Ini kebetulan pejaroh semua ya. Saya belum masuk, saya hanya memperkenalkan sama pemirsa karena ini banyak permintaan dari pemirsa untuk kami meliput satu tempat ini. Dan ini yang tadi saya tunjukkan dari mulai parkiran, mulai masuk, jalan juga cukup bagus, mulai masuk suasana wisata religi sangat. Ini kebetulan ada rombongan keluarga pemirsa. Iya. Rombongan keluarga dari Kampung Sawah katanya. Kampung Sawah Murti. Apa Bu? Kampung Sawah Murti. Kampung Sawah Murti. Jadi saya belum tahu di mana Kampung Sawah Murti. Yang jelas ini hari apa ya? Senin. Hari Senin pemirsa. Jadi kalau boleh saya tahu sekarang saya informasikan. Rupanya ziarah pada umumnya berziarah itu biasanya ada hari-hari tertentu. Hari Kamis, malam Jumat begitu ya. Iya. Tapi ini masih pagi pemirsa. Ini yang makanya saya tanya ini para peziarah yang ada di sini. Tujuannya gitu ya. Kalau pemirsa yang belum pernah berziarah atau mengunjungi para makom aulia Allah atau para solihin gitu seperti itu. Jadi sekarang kita tanya saja supaya lebih jelas. Akurasi tanya datanya sekarang ya. Siapa yang mau Bapak ya? Bapak, Bapak Pak Haji. ini, Pak Assalamualaikum Haji. Pak Haji. Pak Haji siapa namanya? Haji Mahmudin. Muhyiddin Pak Haji Muhyiddin. Pak Haji Muhyiddin dari mana Pak Haji Muhyiddin? di Kampung Sawah. Di Kampung Sawah. Ini masih satu keluarga ya Pak ya? Iya. Bapak sering ziarah ke sini atau seperti apa Pak? Ya sering malam Jumat ya. Malam Jumat. Ini, kenapa sekarang? Karena saya punya ucapan ketika Ucapan beras selamat. bakal selamat, Panjang apa umur, namanya, panjang sehat, umur, jangan ada corona. berkah, jangan kena corona, Sekampung. ibadah biar apa namanya? Buat ibadah. Buat ibadah, Iman Islam. jauh daripada haram jadah gitu. Pemirsa ngerti nggak haram jadah? Ini bahasa daerah, bahasa Jawa Barat ya, bahasa Sunda haram jadah. Terserah pemirsa yang menafsirkan haram jadah itu apa. Cuman itu bahasanya. Nah sekarang Pak, Bapak biasanya apa sering jalan ke sini ya Pak? Biasa bawa rombongan seperti apa? Ya, Biasanya ibu-ibu yang bawa rombongan pengajian. pengajian, Nah. ada pengajian sana gitu. Jadi kadang-kadang ya apa namanya, kan kalau berdoa di wali, tempat wali, dia Lebih kan afdal. mengaminkan itu walinya. Minta di- sama ke Allah. Iya, kalau di rumah kan ya banyak ya kotoran ya, kurang afdol kayak gitu. Jadi supaya juga di apa namanya, diakui sama para waliullah gitu, Nah para habib. begitu pemirsa, ini setiap orang boleh saya katakan memiliki satu keyakinan berdasarkan akidah dari satu adab dalam satu jiwa seseorang di sana. Tapi diperbolehkan satu syariat untuk silaturahim ke makom para wali Allah, Iya. ya, para wali Allah. Karena memang sudah ada hadis dalam satu yang disahihkan, Rasulullah SAW pada waktu zaman umatnya belum memiliki satu keyakinan, belum memiliki satu akidah yang cukup, maka Rasulullah SAW melarangnya. Tapi ketika umatnya sudah memiliki satu keyakinan, maka Rasulullah sudah menyampaikan dipersilakan untuk mengunjungi atau silaturahim atau berziarah kepada orang yang sudah meninggalkan terlebih dahulu tentang alam dunia ini. Tujuannya satu, mengingat kematian, Iya, benar. Iya. mendoakan orang yang sudah meninggal. Iya. Mengingat Itu. kita sudah bakal mati. Kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada hak prerogatif masing-masing dalam hal itu. Baik, gitu. Namun saya mau tanya Pak Haji Muhyiddin. Ini mewakili untuk semua. Pak Haji Muhyiddin, saya mau tanya. Kalau Bapak sering ke sini, tadi disampaikan, ini sebetulnya makom siapa Pak? Saya sebelum tanya ke ahli kuncinya. Ini makam Syekh Abdul Rasid, Syekh Abdul Rasid ini siapa? waliullah Dari Cirebon. dari Cirebon ya. Iya. Cirebon. Namun emang sebelumnya belum seperti ini karena orang yang nunggunya di sini benar-benar apa namanya ya, Tawadu gitu ya. jadi ada uang sedikit ya tempelkan sehingga bagus gitu ya, akhirnya banyak yang kesini gitu. Karena wali itu masih hidup dalam orangnya, saya lupa nih, ada keluarnya wali itu masih nggak mati, nggak meninggal gitu.
Baik, pemirsa, itu hanya pendapat, ya, pendapat hak prerogatif dari setiap hamba Allah. Sah-sah saja. Tapi kita selalu merujuk ke dalam satu aturan yang sudah disunahkan, yang sahih dalam satu aturan. Apapun, silakan hasil pendapat. Untuk yang lebih lanjut dalam satu penggalian-penggalian tentang beliau yang sesungguhnya, nanti kita tanyakan ke kuncinya ya. Tapi ini menurut satu cerita, kenapa kami tertarik sekarang pemirsa? Kami tertarik dan ini juga berdasarkan daripada permintaan pemirsa yang ingin untuk dapatkan satu informasi di Syekh Abdul Rashid ini. Saya pernah mendengar beliau ini ya, makom beliau ini di sini ini dulu sepertinya ya seperti itu. Hutan-hutan seperti ini ya, yang tidak terawat dan sebagainya. Lalu ada seorang musyafir datang ke sini yang sedang riadoh, mendekatkan diri kepada ilah, mendapat diri kepada Allah Azza wa Jal dalam satu urusan itu. Sehingga beliau selalu berkunjung silaturahim di sini, mendoakan beliau dan mengingat satu kematian-kematian yang akan diambilnya satu hak jiwa. Sehingga entah seperti apa Allah ridho tersampai hajat, sepertinya begitu. Katanya seperti itu ceritanya. Sehingga dibangunlah tempat ini. Ya, dibangunlah tempat ini. Dan ini salah satu pendapat dari Pak Haji Muhyiddin tadi, ya begitu ya Pak Haji ya. Ya. Jadi boleh-boleh saja, sah saja. Jadi Pak Haji ada yang mau disampaikan ke media? Ingin supaya apa namanya, sama Allah, Dimudahkan dicintai, diampuni gitu. Maksudnya itu. Jadi kalau kita kan langsung ke Allah nggak begitu apa namanya, kurang ini ya. Kurang apa namanya? Kayaknya ya ibadahnya juga belum seberapa. Betul. Gitu. Jadi kita harus mencintai para wali, mencintai yang dicintai oleh Allah gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah gitu. Ikuti aku yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tadi itu nangis teruskan ya. Nah, begitu pemirsa. Ya. Pendapat Pak Haji Muhyiddin. Ya. Dan kita doakan beliau sehat. Amin. Ya kan, Allah Amin. ridho, selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, selalu meridhoi Allah dari satu tindakan langkah yang beliau harapkan. Untuk itu terima kasih Pak Haji Muhyiddin atas informasinya, atas menyiapkan waktunya untuk kami tanya ya. Terima kasih, salam buat keluarga, salam sehat. Ya, alhamdulillah. Nah pemirsa, sekarang kita coba ya, kita masuk nanti sekarang ke Gapura, katanya masuknya lewat sini. Saya mau ditemui Kiai Haji Effendi, tapi saya biasa menyebut Abah Pepen, Abah Pendi, atau sebut Yai Pendi. Itu Yai yang memang sudah apa namanya, sudah berasimilasi dengan urusan kehidupan apa kalau saya bilangnya, sudah nasionalis begitu. Jadi beliau itu nggak mau dipanggil kiai, dipanggil ustadz itu nggak mau, cukup abah saja katanya. Kalau di tanah Jawa Barat, di tanah Jawa, di tanah Sunda ini tentang abah ini sesuatu pemirsa. Pemirsa pengen tahu itu sesuatu, lihat saja dari perutnya. Sini abah, ini ada orangnya nih, kebetulan. Sini abah. Nah ini orangnya. Indah bukan? Ganteng banget, lucu banget. Ayo bah, temenin saya, boleh ya? Temenin, ayo ditemenin sama Yai atau Abah Penny. Abah Penny, yuk, yuk bah. Cerita riwayat beliau, saya tadi tanyakan bahwa sebetulnya beliau ini kelahiran tahun berapa, beliau ini siapa gitu ya. Terus kelahiran tahun berapa, memang beliau ini siapa. Ini sekelumit karena beliau menjawab berdasarkan satu yang beliau rasakan begini, satu fakta yang memang apa namanya yang diketahui sama beliau. Jadi rupa-rupanya seperti gini pemirsa ya. Beliau ini sekarang salah seorang yang dipercaya dalam satu pengurusan makom Syekh Abdul Rashid sekarang ini ya, yang sudah cukup populer di desa Putat Nutuk ini, di desa kecamatan Ciseeng ini, sampai ke Rumpin, sampai Parung sekitarnya juga cukup dikenal sebetulnya. Tapi sekarang kami sudah tidak penasaran ya, tidak penasaran
karena ini juga atas nama pemisah, permintaan pemisah untuk meliput tempat ini. Jadi rupa-rupanya ini pemisah, beliau ini Pak Ahmad Jaini ini kebetulan ahli kuncinya dan kebetulan ditugaskan, jadi mengemban tugasnya ini dari turun-temurun rupanya. Jadi yang pegang awal entah dari tahun berapa kata beliau, sehingga sampai tahun 1971 ayahnya meninggal, ayahnya Pak Ahmad Jaini ini meninggal, penyerahan hak pengurusan itu diserahkan kepada pamannya dari mulai tahun 1971 atau 1971. Pamannya siapa namanya Pak? Bah Haji Jian. Dari 1971 Abah Haji Jian ini adiknya, orang tuanya adik bapaknya Pak Ahmad ini meninggal, lalu diserahkan kepada pamannya Abah Haji Jian. Dari Abah Haji Jian meninggal tahun 1990-an ya, meninggal beliau Abah Haji Jian ini, diserahkan kepengurusannya ini kepada beliau. Jadi beliau ini Pak Haji Ahmad Juwaini ini pengurusannya dari tahun 1990 sampai sekarang ini. Maka yang berhak menjelaskan semuanya itu adalah beliau. Namun tadi kita dengar bahwa saya bertanya seperti itu, beliau hanya sekedar meneruskan satu cerita dari orang tua, sebetulnya seperti itu. Hanya saja beliau ketahui itu. Jadi pemirsa, almarhum atau Syekh Abdul Rashid ini seorang aulia Allah, kelahiran dari tanah Cirebon yang bermukim di Kuningan, kata begitu. Dari Kuningan yang hijrah untuk dakwah, untuk menyelesaikan satu dakwahnya, atau memang mau berdakwah untuk berkeliling untuk safari dakwah mungkin kalau sekarang, atau memang seperti apa, sehingga sampai dari tanah Cirebon ini ke daerah Hutan Tutu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah perbatasan tanah Banten sebetulnya, Al-Bantani. Mungkin masuk di nalar kalau cerita sejarah ya pemirsa, karena Cirebon ini yang penguasanya itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon ya, Sunan Gunung Jati. Dan kebetulan wilayah atau kawasan kekuasaan tanah Banten ini, kerajaan Banten ini dipegang karena penyerahan tahta dari ayahnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini ke Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani, ya kan? Jadi penyerahan itu tadi. Jadi kemungkinan saja para santri yang ada di Cirebon ini untuk berdakwah di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, sehingga sampailah beliau adalah Syekh Abdul Rashid di sini. Seperti itu. Jadi masih menuju ke tanah Banten karena luas sekali pemirsa. Ternyata seperti itu perjalanan dakwah para aulia Allah, ya kan? Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ini tentang Syekh Abdul Rashid di sini. Tapi saya ada yang sesuatu menarik. Sebetulnya saya ada sesuatu yang menarik. Saya dengar kabar dengan cerita yang tadi saya sampaikan di depan bahwa kenapa kok bisa seperti ini? Logika saya ini saya selalu pakai logika apa Bu? Tempat ini katanya dulu daerah hutan, begitu ya, yang jarang dijamah dan satu perjalanan, tapi orang-orang dakwah dalam satu aturan memang seperti itu. Saya teringat satu kisah, memang ada yang memang kalau juga saya masih terngiang satu pendengaran saya, dimanapun di atas gunung apapun, ini rekan saya yang menyampaikan itu, di atas gunung sekalipun di puncak gunung, jikalau ada aulia Allah maka gunung itu akan dikunjungi, maka akan tersampai dakwahnya dimanapun. Itu tentang aulia Allah. Itulah kebesaran ilah, kebesaran Allah dalam masalah ini. Ya, maka di sini pun di Putat Nutuk ini pun juga demikian. Sehingga Allah ridho apa yang diharapkan sama musafir itu terkabul, sehingga ada satu hajat itu tadi. Jikalau satu keterkabulan itu terjadi sesuatu, maka akan membangun tempat ini. Dan itu sepertinya seperti itu. Dan ini tempatnya jadi sesuatu yang indah gitu. Tapi saya itu hanya sekedar dengar satu penyampaian dari seseorang. Untuk lebih pastinya kita tanya Pak Haji Ahmad ini, apakah seperti ada cerita seperti itu Pak Ahmad? Iya. Ada satu kenyataannya nggak seperti itu? Ada ya. Iya. Kenyataannya emang dikabul sama Allah ya. Syariat dekat Allah. Syariatnya ke Allah ini. Ini bangunan ya.
Emang saya waktu paman saya meninggal emang baru dibangun sebelah ya, sebelah sini coran daya masyarakat gitu. Ini waktu saya emang terus sama keponakan saya itu waktu meninggal paman saya kesini. Saya memang bilang sih kalau Mbak Buyut ridho sama saya gitu ya, saya minta dibangun ini secepatnya gitu. Tapi saya pengen diperan semua gitu. Pengen ada air lampu ya. Ansar cuma segitu. Tapi ganti tahun saya pada jawaban saya paman saya Mbah Islam gitu yang ngebangun ya. Ada donatur gitu. Iya, saya minta ke Mbah Haji paman saya itu minta dibangun ini. Silakan kalau ridho saya dipinta dulu sama Pak Haji. Insya Allah lama kalau diizinan bangun, kalau nggak diizin jangan. Pak Haji yang sendiri depannya. Itu ya kenyataannya baju bahas ke Pak Haji bulan haji itu ya mah dia udah bangun ramik gitu langsung masuk gitu. Baik pemirsa, saya sekarang akan masuk. Saya nggak bisa ngomong keras-keras sekarang karena ada adab di sini ya. Saya akan masuk sekarang dan kita sudah terlihat sekarang. Sudah terlihat makomnya, makom beliau Syekh Abdul Rashid. Saya sudah ditunggu di sana. Dan nanti kita untuk ziarah kubur ya, kita untuk mendoakan beliau yang ada di sini. Namun pemirsa harus tahu suasana lingkup di dalam. Dan ini saya melihat ada beberapa makom. Tapi saya di pertama masuk ke sini, ini adalah makom yang pertama. Ini ada 2 pintu pemirsa menuju ke makom Syekh Abdul Rashid. Saya belum tahu di sebelah sana seperti apa makom siapa. Tapi untuk lebih lanjut, yuk biar pemirsa akan lebih paham untuk itu. Ya, jadi ketika datang ke sini, ketika berkunjung atau silaturahim ke makom Syekh Abdul Rashid di sini, pemirsa sudah tahu di mana tempatnya, makomnya, kuncian-kunciannya sudah tahu, juru kuncinya sudah tahu seperti apa dan sebagainya. Jadi tinggal datang ke sini dan berdoa itu akan lebih khusyuk. Yuk kita lihat dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Nah pemirsa, sekarang saya tidak mau nanya-nanya di dalam ya, karena mengganggu suasana ibadah atau suasana kehusukan hati banyak yang sedang riadoh di sini. Tapi saya akan minta, makanya kenapa tadi saya minta penjelasan di luar, karena kita harus pakai adab juga ya, harus pakai adab, tata cara yang lebih baik seperti itu. Dan saya pengen masuk, ingin tahu dan sebagainya. Saya akan minta dibimbing beliau minta dipandu untuk ziarah kuburnya saja nanti di dalam ya. Tapi sebelumnya ini saya penasaran, ada makom lain, kita tanya Pak Haji Ahmad ya. Yuk tanya Pak Haji Ahmad. Ini ada makom lain ya Pak Haji. Iya. Ini makom siapa Pak? Pak Haji. Haji Iya. Soni. Ada donatur yang membangun ini, tapi sebelumnya beliau itu pada waktu semasa hidupnya beliau ada satu amanah ke masyarakat atau ke pengurus tempat di sini. Jikalau nanti saya meninggal, saya minta kalau boleh izin masyarakat saya dimakamkan dekat Syekh Abdul Rashid, begitu rupanya. Jadi kebetulan masyarakat izin dan kebetulan diizinkan sama pengurus karena beliau adalah salah seorang donatur yang pertama yang bisa membangun ini kira-kira. Dan ini makomnya ya. Jadi saya sampaikan tadi supaya tidak salah arah, salah tujuan, salah niat dan selanjutnya. Jadi saya begitu diajak sama Abah Ahmad ini, begitu masuk sebelah kiri itu ada makom Syekh Abdul Rashid dan sudah dikarpet dan sebagainya. Saya lihat bagus, indah sekali. Lalu untuk berziarah nanti di sana. Dan sebelah kanannya ada makom donatur di sini, kira-kira begitu. Jadi jikalau nanti pemirsa berziarah sebelah kirinya ada di sana ya, ada tempat. Ini saya lihat ada seseorang di sini yang sedang riadoh, sedang baca Al-Quran. Ya, dan sekarang kita semua tim Cio mau minta dipandu untuk silaturahim dan mendoakan waliullah, mendoakan aulia Allah untuk mengingat kematian kita semua. Ya, yuk, Bah, monggo Bah, saya minta dipandu untuk bicara.
Baik, pemirsa, saya minta dipandu untuk dipimpin ziarah kubur ya tadi sama Pak Haji Ahmad, juru kunci di sini. Tapi kebetulan beliau, saya melihat juga secara fisiknya juga beliau itu lagi kurang fit kesehatannya. Jadi supaya tidak mengganggu penyembuhan atau pemulihan tubuhnya, jadi beliau meminta bantuan sama juru kunci yang lain. Tapi saya belum kenal, jadi ini juga saya perkenalkan sama pemirsa nanti kalau kesini ya. Beliau ini adalah Pak Ahmad ini sepuh juru kunci yang sudah diserahkan tadi tatanya dari yang saya ceritakan. Tapi ini saya belum tahu ini siapa namanya? Ustaz Dedi. Ini Ustadz Dedi katanya. Ustadz Dedi ini siapa? Anaknya Keponakannya. Oh, jadi keponakan Pak Ahmad. Jadi pemirsa kalau mau datang ke sini mau minta panduan atau kalau pemirsa bawa rombongan ziarah, ya kan? Ini Pak Ahmad adalah pimpinan pengurus yang ada di sini. Jadi nanti kalau bisa nanti dipandunya bisa sama Ustadz Dedi atau yang lain. Saya baru ketemu Ustadz Dedi saja sekarang ya. Sama Ustadz Dedi. Jadi pemirsa bisa ketemu Ustadz Dedi nanti di sini. Ya, atas izin atau memang kalau rombongan ya atau perorangan juga silahkan. Ini antara pengurus atau memang yang akan mengantar jikalau mau ziarah kubur ya. Begitu Pak Ustadz Dedi ya? Iya. Baik, sekarang saya mau minta ini Pak Ustadz Dedi. Kami dari tim Jio silaturahim ke makam Syekh Abdul Rashid di sini tuh ingin juga ya selain mengingat kematian hamba Allah nanti, mengingat kematian kami, tentunya juga kami juga ingin mendoakan untuk beliau, para aulia Allah dan para ahlul kubur yang ada di sini ya. Jadi mohon Pak Ustadz untuk bisa membantu kami untuk mendoakan. Nanti Abah Ahmad berbareng saja ikut sama kami ya. Ya silakan di mana Pak? Sini. Ya. Dan ini tempat ibadahnya. Ini kebetulan saya lihat tempat ibadahnya bagus sekali, ada musola. Dan ini ada informasi saya tidak tahu tadi saya lewat belakang. Dan ternyata yang disampaikan sama Abah Jaini tadi tentang menyuruh donatur, kebetulan ada beliau. Ini ada Pak Haji Sarmini, kita tahu sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, ini yang tadi disampaikan sama Abah Zaini nih Sini. tentang donatur. Ya, kita tanya-tanya. Kita mau tanya-tanya Pak Haji Sarmini. Tapi saya juga belum tahu Pak Haji Sarmini itu yang mana. Sama dengan pemirsa. Ini tadi saya lewat dari belakang sana. Tapi karena saya tidak dikasih petunjuk apapun, saya hanya tadi memperlihatkan suatu suasana, pesonanya alam ini luar biasa. Ada makom para aulia Allah di sini. Tapi begitu saya coba liput keliling ke belakang, di belakang saya dapat informasi ada beliau katanya Pak Haji Sarmini. Saya belum tahu nih Pak Haji Sarmini yang mana. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tapi kalau saya boleh menduga Pak Haji Sarmini adalah yang berpakaian kemeja baju koko putih. Betul ya Pak Haji? Pak Haji Sarmini yang mana? Belum. Jadi ini saya mau sampaikan kepada pemirsa. Mungkin tadi yang panjang lebar disampaikan sama Pak Ahmad ya tadi tentang Pak Haji Sarmini. Tadi sudah kita sampaikan di media tentang Pak Haji Sarmini, tapi saya belum tahu Pak Haji Sarmini itu yang mana, ternyata ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk bagaimana kita banyak tahu ya, barangkali langkah beliau ini bisa jadi teladan nanti untuk masyarakat siapapun yang memiliki sesuatu lebih daripada hartanya untuk bisa diinfakkan, dijariahkan dan sebagainya untuk dimanfaatkan untuk amalan-amalan kita semua. Kita tanya sekarang, barangkali Pak Haji, boleh diceritakan Pak Haji bagaimana Pak Haji bisa membangun ini seperti apa nih? Jadi begini, saya kan orang Cirebon.
keluarga saya di Cirebon, saya orang sini. Nah, sejak awal nenek saya udah menyatakan kamu harus pulang ke kampung ke Cirebon. Ya singkat cerita saya dapat orang Cirebon. Pada waktu itu 3 kali mimpi harus ngebangun ini, boro-boro buat ngebangun, saya kan cuma tukang listrik. Ya, datang ke Pangeran Upi minta restu, silahkan. Emang hak kamu masih ada bau keturunan dari sana gitu. Setelah saya bangun, kan duit nggak ada, air aja juga pakai motor kan dulu nggak ada air. Semampu saya tuh. Tiba-tiba karena saya banyak kawan, cuman jangan minta bantuan sama pemerintah. Sebisa-bisanya akal-akal aja gitu ceritanya nih. Nah, karena kalau minta duit begitu saja kan orang sulit. Apa yang ada di sini saya jual. Silakan. Pertama yang saya jual keris Luluk 12 sama Haji Rais. Cukup membangun tuh. Oh, jual keris pemirsa menarik sekali. Dari mulai keris. Beliau ini sampai ada bokor. keturunan rupanya. Duit bokor nih. Ah. Oh, bokor. Cuman ke atasnya Putri Manjangan yang ngedanain. Tuh sebentar, Bah Haji. Ini tentang keris nih, Bah Haji. Saya terpancing ketertarikan. Abah jual keris untuk bangun ini. Sampai berapa harga keris itu, Bah? Kalau boleh pemirsa tahu, Bah. Jadi ngebangun di sini nggak sekaligus. Nggak sekaligus, pemirsa. Pertama saya bangun sana dulu, bertahap. Saya nyari dana dulu kan. Setelah banyak teman-teman yang dibantu orang Madura awalnya tuh. Makanya saya kasih semboyan rame inggawe sepi ning pamri. Oh, seperti slogan itu tadi. Iya. Beliau Jadi yang banyak ngasih pekerja, nama tapi itu. nggak minta upah kok. Gerbang Siramat Tangkep namanya itu, pintu gerbang Anda namanya. Oh, sebelah kanan. Karena itu Kenapa pakai nama itu? Maksudnya karena saya apa? disuruhnya pakai begitu. Ah. Gerbang Siramat pertama ketangkep di Paldir 2000. Jelas kan? Yang kedua, kalau iman ketangkap setan sampai sini robah pikiran. Karena di penjarahan ini iman manusia bagak keluar ujung tanduk. Banyak polisi yang datang sini, duitnya dari mana saya jelasin dulu. Beberapa orang yang bantu. Pindah lagi saya ke Madura, merajani Madura, baru balik dari sini. Kebetulan Putri Manjangan ini ada duit katanya, bangun deh, makanya namanya tuh apa Putri Manjangan. Oh, tempat peristirahatan ini Putri Manjangan namanya. Uangnya itu dari PT Putri Manjangan Center. Oh, dari Haji perusahaan. Setelah itu, cuma Oh, tadi yang ada vakumnya ya, saat kita liput di dalam. beliau itu begini, beliau itu orang dulunya intelijen. Haji, seandainya saya nggak ada umur, mohon di sini bangunan saya bantu. Makanya beliau yang ngasih banyak duit tuh. Terpaksa ditaruh situ kan, karena minta dikubur di sini. Anaknya pilot, yang satu dokter. Nah, terus ini bilang panggil Cakra Ulung. Karena saya di sini nggak ada gambar. Gapura namanya Cakrawulu. Cakra artinya ngebuka, ulung ilmu yang tinggi. Ngebuka Sekalipun ilmu. orang gagah pinter, kalau niatnya buruk pasti jatuh di situ. Besok burung jatuh di situ. Oh, itu ya Pak. Tapi kalau niatnya buruk, kalau niatnya bagus enggak. Asal orang punya niat nggak bagus pasti jatuh di situ. Ini panggil Cakra Ulung. Banyak yang nanya kenapa Cakra Ulung? Cakra aja ngebuka, ulung ilmu yang tinggi. Makanya ini gayanya juga lain. Betul. Satu banyak merah, karena manusia nafsunya paling banyak. Kedua, hati manusia bagaikan batu keras. Kedua, tulis itu ada prasastinya, pakai bahasa Arab. Itu peringatan. Nah, karena saya ditanya, beliau mau kubur di sini silahkan, mau syukur silahkan. Karena saya supaya ngaji enggak kepanasan, terus enggak kehujanan. Banyak yang protes tuh. Kenapa nggak pakai pintu? Kalau pakai pintu pakai usaha nanti mampu. Karena saya izin dulu, Pak. Makanya di sini nggak ada gambar. Kuntu nahaitukum anjaratul kopli. Melarang Rasul jarah kepada orang tua atau wali kalau untuk dipinta. Datanglah kamu kepada wali, kepada orang tua untuk berdoa. Pajuruka silakan itu jadi perintah, larangan jadi. Makanya orang banyak
yang tahu aja cuek aja karena nafsunya udah saking banyaknya utang udah nggak izin tuh. Ada kiai banyak kan cuek. Itu yang tadi kita bahas di depan, prasasti, ada batu prasasti itu tadi, ternyata beliau Supaya yang mereka buat. itu eling, tapi udah nggak eling kalau nafsunya udah setiap penjarahan. Ini lama ceritanya di jalan lokal sama mohon ada bantuan tiba-tiba tuh ada yang ngisi 9 ganteng teropong. Siapa nih orangnya? Saya pengen ketemu siapa yang bayar ini. Tiba-tiba supir datang, saya juga nggak tahu Pak. Ada yang bayar aja, nggak tahu orangnya. Dikasih masalah kosambil 3 orang tuh supir 3 buku. Dia bilang dampaknya 30, jadi cuma 31 bungkus apa 1. Kan lu ngaspalnya bingung. Ratusan sak. Sebelum Jokowi naik jadi presiden kan laku batu. Saya dapat batu tiap hari ada 5 tukar. Ada 2 sak semen, ada 1 sak, ada 5 sak. Jadi harganya mereka yang Pak berapa nih? Terserah kamu mau berapa. Kasihlah tuh kata orang terserah. Selesai aja nih. Sampai sana tuh batu kagak nemu, yang nanya juga sampai sekarang kagak laku. Menarik, bisa menarik Pak Haji. Aslinya itu. Makanya di sini gayanya gaya Buddha. Gayanya musola, ya, gaya Buddha. Ini gentengnya dari pengawas Bank Mandiri pensiunan Pak Edi orang Cirebon. Tadi ada genteng atau paket lu bawa di bawah. Jadi dari teman-teman banyak yang saya mau minta aja di jalan nggak boleh. Malamnya mimpi nggak usah Allah kaya. Kalau mahat kaya ya. Jadi begitu singkat ceritanya listriknya semua emang saya perjualkan di sini. Tapi banyak kan orang curiga karena bandung narkoba udah apa. Bisa datang. Tadinya sih nggak mau pakai nama gitu. Karena orang curiga pemborongnya selalu di sini. Kerja enggak apa enggak? Di sini waktu ngebangun mana ya yang gajian tiap hari. Nih. Itu salah. Saya mimpi malam, nggak usah bingung. Jam 10 buka buat makan. Mau makan apa lu? Makan iya. Benar. Dari orang. Seperti itu. Cukup tuh buat makan. Jam 4 dibuka buat gajian. Waktu itu gajian 30.000. Setiap dibuka pasti ada tuh 750. Buat gajian aja. Bisa tapi bisa. Musola selesai dapat 20.000. Gak dapat saat. Ini anehnya kalau ngeliatin yatim ya. Ngeliatin yatim. Dapat yatim 3 kali disita 200. Yatim nggak ada apa nggak ada buat beli rokok Indonesia masih rokok 25.000 paling. Itu benda ajaib tuh. Yang aslinya itu. Dari tahun berapa nih Pak Haji? Bapak Haji dari tahun berapa pembangunan? 2009 awal. 2009 awal. Nah, 2009 awal ya nih. dalam ini bertahap. Ini mau udah pulang dari Madura nih Pak. Jadi begitu pemirsa, ini kita sudah lepas kepanasaran. Informasi, akurasi, datanya akurasi, ya akurat banget dan kebetulan Ini dari alhamdulillah Kuningan sampai makanya. ya. Syekh Abdul Rosid, ayahnya Syekh Maulana Akbar Raja ketiga di Cirebon. Sebelum putra putri Syarif Hidayatullah dewasa. Nah makanya nih bangunannya nih, kamu bisa baca kawin nggak? Gimana gitu? Saya dikasih gelar di hutan. Pemirsa, ini saya dikasih apa namanya apa ini? Namanya apa ini? Apa Nama saya. Bukan ini nama ini. apa? Sebelum bangun ini. Jadi sebelum ngebangun ada yang ngasih nama ini maksudnya. ini Ya, ini kebetulan tadi bahasa Kawi kata beliau. sebelum ngebangun. Sebelum ngebangun ada yang ngasih saya tuh punya tugas berat. punya tugas berat seperti ini. Ini yang ditulis sehuruf. Tapi beliau mengatakan huruf Kawi. Saya mengenalnya huruf aksara ini, aksara Sunda. Dari kalau di Jawa Kono Coroko Doto Sawolo. Monggo Dotolo. Kalau di Sunda Hanat Caraka Data Sawala. Dan saya melihat Sya ya dari Sya. Sya karena ada tanda baca di atas Sya dari Sarmili bin Haji Jana. Haji Jana. Ya, ini amanah beliau yang sudah Saya juga nggak ditugaskan. ngerti, cuman begitu bunyi. Ini ada satu wasilah beliau ini dan ternyata ya, jadi saya
ulas ini ke beliau menitipkan, dan hanya sebagai satu bukti beliau memperlihatkan kepada kami sekarang ini ada yang menitipkan ini dengan mengamanahkan mempergunakan huruf kawi, dan boleh pemirsa pakai huruf kawi mengatakan, saya pernah mendengar huruf kawi yang sebagian besar orang tua dulu mengatakan huruf kawi, tapi saya bagian daripada pembelajaran masalah dalam bahasa yang setahu saya ini adalah huruf atau aksara Sunda asli. Ya kan, di Jawa pun juga demikian ya, dari amanah atau perintah beliau ini sepertinya amanah seperti ini, dan ternyata beliau diamanahkan ini pada saat, kalau menurut cerita tadi beliau, pada saat sedang tiada gitu, artinya dalam satu kesempitan dan satu kehidupan ini, beliau ini ternyata apa yang harus dilakukan, tapi ternyata dalam perjalanan dari ketawaduan beliau terhadap Tuhannya, terhadap agamanya, dalam satu ketawaduan, maka Allah ridho, Allah berikan satu jalan apapun, dari manapun pintunya Allah buka dan satu pintu rezekinya, dan ternyata tersampailah sudah ya, beliau napak tilas dalam satu kehidupan, jalannya itu ada saja, dari mana saja, karena kebetulan bukan beliau sendiri katanya seperti itu dalam pembangunan ini. Allah kasih jalan, didatangkan para donatur, didatangkan para dermawan datang ke sini ya. Bahkan ada seorang pengusaha itu tadi yang sampai minta menitipkan dirinya, kalau boleh diizinkan ya, kalau saya meninggal mohon dimakamkan di sini. Itu yang tadi Pak Sony yang ada di dalam, almarhum yang ada di dalam ya, yang sudah dimakamkan. Dan ini akurasi datanya kemudian ada dari Bapak Haji Sarmili yang kita semua tadi sudah tahu, liputan kita di sana ada tanda tangan beliau, dan pada akhirnya kami baru ketemu sama beliau ya sekarang, dan alhamdulillah Allah pertemukan, sehingga kami mendapatkan data akurat sesuai dengan permintaan pemirsa di Nusantara ini sudah kami sampaikan akurasi datanya dari yang punya kesempatan dalam pengelolaan ini secara keseluruhan. Kalau dananya dari mana itu, sehingga aparatur daerah pun bertanya kepada beliau bahwa dari mana kau punya dana sebanyak ini, karena logikanya pun dalam satu pemikiran membangun luar biasa ya. Lalu beliau tadi sampaikan ini gaya arsiteknya, ini gaya Buddhis, gaya Buddha, baik dari mulai pintu gapura masuk, kalau saya lihat ada seperti kalau di tinggi seperti naga memang betul. Kecil Beteng belum, Kecil Beteng ada bangunan. Terus gaya arsitek ini luar biasa, bagus banget ya. Kalau saya melihat ini musolanya ini, memang kalau saya lihat ya unik memang. Tapi itu tadi dari warna itu yang telah disampaikan Pak Haji Sarmili tadi. Tapi apapun beliau, siapapun beliau, yang terpenting mudah-mudahan bisa diambil satu hikmah, bisa diambil satu tolak ukurnya adalah percontohan dari langkah hidup dan satu amaliyah beliau, ya kan? Mudah-mudahan menjadi satu barometer untuk gambaran kehidupan kita. Ambil hikmahnya, ambil yang terbaiknya, ya kan? Ambil sesuatu yang bisa dijadikan sesuatu manfaat kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan seterusnya hidup kita, seperti itu ya. Baik pemirsa, saya mungkin kalau memang nanti mudah-mudahan nanti kami liputan kembali sesuai dengan permintaan yang pemirsa inginkan untuk lebih menggali lebih banyak lagi. Tadi kalau liputan secara general ya, nanti kami akan coba silaturahim ke beliau ya, untuk coba untuk minta informasi-informasi yang beliau laksanakan di beberapa tempat yang ada. Ini salah satunya. Nanti kita coba nanti ke tempat beliau di tempat yang lain ya. Jadi seperti itu ya. Baik Pak Haji Sarmili, kami akan izin pamit. Kami akan mencoba meliput ke wilayah lain, ke daerah ke sana, ke Gunung. Mungkin ada dua. Satu, mantunya Syekh Mulur Mansur, namanya Syekh Sahabudin, cuma sederhana. Tempatnya ada di Mungkin di sini Wadikasi, Raksa Kusuma, saya belum kenal. Di Cipeteng Udin, Buyut Maksum sama Mas Remah. Ada bangunan kan? Baik, pemirsa, ini informasi. Tapi nanti kita, itu yang tadi saya bilang, bahwa insya Allah kami akan datang kembali, akan nanya informasi sama beliau, dan mungkin minta untuk diajak ke tempat beliau yang lainnya ya, yang dikelola sama beliau ya, untuk itu ya. Jadi alhamdulillah selesai liputan di Syekh Rosyid di sini sekarang.
mudah-mudahan kita cari tahu di makom keramat atau makom para wali Allah yang lainnya atas dasar rujukan dari beliau ya, yang kita coba dengar tadi beliau yang membangun itu. Baik pemirsa, sampai ketemu nanti di liputan berikut di area dan tempat berikut. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih, salam jauh.